Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi, NIM 520011, Program Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, sebelum saya menjelaskan, pertama kami akan masuk pada tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan nanti. Yang pertama itu mampu membedakan apa yang dimaksud dengan himpunan dan yang mana dimaksud bukan himpunan. Kemudian yang kedua adalah mengenal jenis-jenis himpunan. Kemudian yang ketiga adalah mengenal operasi himpunan. Baik, untuk itu selamat mendengarkan dan semoga teman-teman bisa paham apa yang saya paparkan dan apa yang saya jelaskan nantinya. Baik, yang pertama itu kita masuk kepada pengertian himpunan. Nah, teman-teman perlu tahu apa itu himpunan. Sebelum menggali lebih dalam lagi, kita harus mengenal pengertian himpunan terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah paparkan apa itu himpunan. Nah, himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui objek yang dimaksud dengan himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, artinya di sini ketika ada suatu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, itu merupakan himpunan. Nah, ketika ada objek yang tidak didefinisikan atau tidak terdefinisikan dengan jelas, maka itu bukan merupakan jenis himpunan. Selanjutnya di sini saya akan paparkan mengenai penyajian suatu himpunan. Di sini ada 3 cara yang saya paparkan bagaimana cara menyajikan suatu himpunan. Yang pertama itu dengan menggunakan simbol baku. Teman-teman perlu ketahui simbol baku itu apa? Simbol baku adalah simbol yang memang sudah ditetapkan. Kemudian cara penyajian himpunan yang kedua adalah dengan cara enumerasi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan enumerasi? Enumerasi ini sama halnya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan yang sering kita temui di sini adalah seperti ini. Di atas ya. Ya, cara membacanya di sini adalah Q sama dengan himpunan X lebih kecil dari 10 dan X elemen bilangan asli. Nah, ketika kita sudah tahu cara membaca notasi pembentuk himpunan begini, maka kita dapat menentukan enumerasinya. Kita dapat mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis himpunan. Di sini saya masukkan hanya 4 jenis-jenis himpunan yang saya akan paparkan. Yang pertama himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Kemudian yang kedua adalah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga adalah himpunan semesta. Kemudian yang keempat adalah himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? Nah, di sini saya paparkan pengertiannya. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota yang berhingga. Artinya, anggota-anggotanya terbatas. Contoh misalnya, himpunan Q adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Maka Q dalam kurung kurawal, bilangan ganjil dari 1 sampai 10 kita tulis, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Tidak boleh lebih dari 10 karena kurang dari 10. Jadi dengan jumlah NQ di sini sama dengan 5. Artinya di sini anggota dari Q terbatas, yaitu 5 saja. Kemudian himpunan tak berhingga. Nah, himpunan tak berhingga ini kebalikan dari himpunan berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya yang tak berhingga. Artinya anggota-anggotanya itu tidak terbatas. Ya, itu dinamakan dengan himpunan tak berhingga. Nah, contoh, jika himpunan Q adalah bilangan asli yang habis dibagi 3, maka Q dalam kurung kurawal 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kenapa saya katakan dan seterusnya? Karena banyak bilangan-bilangan yang habis dibagi 3, sehingga jumlah NQ sama dengan tak berhingga. Kemudian selanjutnya adalah himpunan kosong. Nah, sama dengan namanya, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Nah, apa ini himpunan semesta? Yaitu himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan. Itu yang dinamakan dengan himpunan semesta. Kemudian himpunan
subset. Apa ini himpunan subset? Himpunan subset ini sama hanya dengan himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, dalam arti lain, jika A termuat dari himpunan B dalam pencarian ternyata ada, itu dinamakan dengan himpunan subset atau himpunan bagian. Selanjutnya kita masuk kepada operasi himpunan. Di sini ada 4 operasi himpunan yang saya masukkan. Yang pertama gabungan 2 himpunan, yang kedua irisan 2 himpunan, yang ketiga selisih 2 himpunan, dan yang keempat adalah komplemen 2 himpunan. Nah, apa yang dimaksud dengan gabungan 2 himpunan? Nah, gabungan 2 himpunan ini yaitu himpunan yang terdiri dari suatu himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Itu dinamakan dengan gabungan 2 himpunan. Perhatikan contoh. Yang kedua, irisan 2 himpunan. Apa ini irisan 2 himpunan? Yaitu himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi anggotanya itu yang sama, dengan kata lain himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut, maka itu yang ditulis. Perhatikan contoh. Selanjutnya masuk kepada selisih 2 himpunan. Apa ini selisih 2 himpunan? Yaitu himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Itu yang ditulis. Ya, ketika ada anggota himpunan A tidak termuat dalam himpunan B, maka itu yang ditulis. Itu dinamakan dengan selisih 2 himpunan. Nah, yang terakhir adalah komplemen 2 himpunan. Nah, apa yang dimaksud dengan komplemen 2 himpunan? Yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan semesta, itulah yang ditulis. Itu yang dinamakan dengan komplemen 2 himpunan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya paparkan tadi. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.